Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuningsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Pada minggu lalu, sebelumnya, saya telah menyampaikan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk bidang garapan keempat dalam administrasi itu adalah administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan dua kata yang berbeda. Sarana merupakan semua peralatan atau perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Lalu, apa contohnya? Contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, dan kursi. Sedangkan prasarana itu merupakan suatu fasilitas yang tidak langsung namun dapat menunjang jalannya proses pendidikan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Lalu, apa contohnya? Contohnya yaitu taman sekolah yang digunakan untuk pengajaran biologi. Jadi, apa itu administrasi sarana dan prasarana? Yaitu segala kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, kebutuhan, sampai kepada penataan lahan bangunan, perlengkapan, dan berbagai macam perabotan dalam proses pendidikan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam sarana dan prasarana pendidikan, terdapat 3 macam kelompok, yaitu 1. Lahan. Lahan yaitu letak atau tempat berdirinya gedung sekolah atau lembaga pendidikan. 2. Bangunan. Bangunan merupakan tempat atau ruangan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran dalam proses pembelajaran. 4. Perlengkapan. Perlengkapan sebagai penunjang kegiatan dalam pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan berlangsung, seperti ATK, perlengkapan olahraga, alat-alat gambar, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu, yaitu 1. Administrasi menggambarkan harapan dan cita-cita masyarakat yang didasarkan pada tujuan pendidikan. 2. Perencanaan. Dari administrasi sarana dan prasarana merupakan suatu keinginan bersama. Yang ketiga, untuk mencapai kepentingan peserta didik. 4. Disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Lalu, adanya penanggung jawab yang dapat dipercaya. Kemudian, mengenai proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, di sini yang termasuk kepada proses administrasi sarana dan prasarana yaitu 1. Perencanaan. Dalam 1 tahun pembelajaran harus dilakukan perencanaan yang menggunakan prinsip
fleksibel, komprehensif, dan interdisiplin. 2. Pengadaan. Pengadaan ini dilakukan berdasarkan bagaimana asumsi atau analisis dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. 3. Inventarisasi. Sebagai proses pencatatan atau pengkodean terhadap barang yang masuk. 4. Penghapusan. Ini dilakukan jika barang yang masuk tadi mengalami kerusakan. 5. Penyimpanan. Biasanya disimpan pada tempat penyimpanan seperti gudang yang ditata dengan rapi. 6. Penggunaan atau pemanfaatan. Dalam hal ini, barang tersebut akan dibagi atau ditempatkan berdasarkan kebutuhan kelas demi keberlangsungannya proses pendidikan tersebut. 7. Pemeliharaan. Nah, di sini akan dilihat apakah barang yang diberikan tersebut dijaga dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan dalam proses yang panjang. Yang terakhir, pengawasan. Ini dilaksanakan untuk mempertahankan nilai atau ketahanan dari barang yang sudah dibeli agar digunakan sebagaimana mestinya. Maka, apa peran guru dalam hal ini? Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru mempunyai peran yang andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Hanif Al-Qodri pada video tersebut, mengatakan bahwa peran guru dalam administrasi itu dimulai dari proses perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan terhadap penggunaan prasarana dan sarana. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.